perkenalkan nama saya Alvina Citra Utami. Bagian yang pertama ini yaitu saya akan menjelaskan bagaimana sih relasi antara bisnis dan politik khususnya di era Orde Baru. Pembangunan ekonomi suatu negara saat ini tidak lepas dari peran pemerintah dalam mengatur perekonomian untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakatnya. Nah, dalam kaitannya tersebut terdapat perubahan-perubahan struktural terhadap perekonomian Indonesia di masa Orde Baru. Dari sebelumnya yang didominasi oleh sektor pertanian menjadi sektor industria dan manufaktur. Kondisi ekonomi yang terjadi di masa pemerintahan Orde Baru membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai lebih dari 7% dan membuat Indonesia diberi julukan sebagai macan Asia Baru yang berarti kekuatan ekonomi yang baru setelah Singapura, Taiwan, Korea Selatan, dan Malaysia. Selama pemerintahan Orde Baru pula, praktek kekuasaan pemerintahan pada saat itu dijalankan secara sentralistis. Dijalankannya model pengelolaan kekuasaan yang sentralistis dalam pemerintahan bertujuan untuk mendukung proyek stabilisasi ekonomi dan politik secara cepat. Nah, stabilisasi politik dilakukan untuk menopang pembangunan ekonomi yang dijadikan komando. Nah, periode-periode kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru yang pertama yaitu pemulihan ekonomi pada tahun 1966 sampai 1973. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi secara cepat dan intervensi pemerintah semakin kuat pada tahun 1974 sampai 1982. Nah, yang terakhir yaitu pertumbuhan didorong oleh ekspor dan diregulasi itu pada tahun 1983 sampai 1996. Teori Negara Pembangunan atau TNP membentuk dua gagasan tentang industrialisasi terlambat. Gagasan tersebut menyatakan bahwa bangsa-bangsa yang mengalami keterlambatan dalam pembangunan membutuhkan negara untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju dalam rangka untuk mencapai pembangunan suatu negara yang lebih ekonomis dan menyiapkan negara untuk memasuki sebuah masyarakat yang lebih universal di masa mendatang. Nah, yang kemudian gagasan keduanya adalah tentang negara otonomi. Nah, di mana pengertiannya bahwa negara itu bisa memiliki kepentingan sendiri di dalam memproduksi dan mereproduksi kapital. Nah, berangkat dari gagasan tadi yang telah saya sebutkan, argumen pokok dari TNP atau teori negara pembangunan adalah bahwa negara memiliki peran dan posisi yang sangat menguntungkan dalam pembangunan karena negara memiliki otonomi dan kemampuan untuk melakukannya. Baik, sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penyimpangan relasi politik dan bisnis. Politik dan bisnis mempunyai pola hubungan yang saling terkait. Layaknya hubungan timbal balik antar individu, aktivitas politik seharusnya dapat menunjang kegiatan bisnis dalam ranah negara. Hal yang sama terjadi dengan bisnis yang dapat mendukung kegiatan politik untuk mempertahankan kedaulatan negara. Nah, maka tidak heran jika kita lihat para pelaku bisnis yang sangat dekat dengan dunia politik. Bahkan beberapa di antaranya juga merupakan figur politik yang dikenal oleh masyarakat luas. Keterlibatan mereka dalam dunia politik dapat kita rasakan dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan anggota legislatif, baik itu di tingkat nasional atau di tingkat daerah. Mereka menyadari bahwa para elit politik memegang peran penting dalam membuat kebijakan yang nantinya dapat menentukan iklim perekonomian daerah-daerah di Indonesia. Nah, dalam konteks sejarah menunjukkan bahwa relasi antara dunia politik dan dunia bisnis sudah terjalin sejak lama di Indonesia. Misalnya nih, pada masa Orde Baru, para pengusaha memiliki kedekatan khusus dengan pemerintah saat itu, khususnya dengan presiden. Bahkan dalam banyak literatur menyebutkan bahwa pada masa pemerintahannya, Soeharto telah berhasil membangun kerajaan politik, bahkan kerajaan bisnisnya sendiri. Menurut beberapa analisis politik, Soeharto telah membentuk sebuah oligarki politik, yang mana merupakan politik yang mempertahankan kekayaan dan kesejahteraan. Oligarki politik ini terdiri dari anggota militer, lalu ada pengusaha Cina, lalu ada beberapa pengusaha dari pribumi, dan sekaligus kerajaan-kerajaan bisnis oleh anak-anak Soeharto.
Nah, sebenarnya siapa aja sih orang-orang terlibat dalam oligarki politik ini? Ada Bob Hasan. Bob Hasan merupakan pengusaha kayu lapis. Lalu ada Lim Suling yang merupakan pemilik Salim Group. Lalu ada keluarga Riyadi, pemilik dari Lipo Group. Lalu ada Siti Hardianti Rukmana, yaitu anak Soeharto yang memiliki perusahaan bernama Citra Lamtorogung. Lalu ada Riyadi, lalu ada Bambang Trihatmojo yang juga merupakan anak dari Soeharto dan memiliki perusahaan yang bernama Bimantar. Lalu yang terakhir ada Tommy Soeharto yang merupakan pemilik dari perusahaan Humpus. Nah, pada masa ini, pengusaha hanya berperan sebagai supporting system dengan anggapan bahwa ketika para pengusaha memiliki kedekatan dengan para politisi, usaha-usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan aman dan lancar. Namun, beda halnya dengan peran pengusaha pasca reformasi, di mana dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik menjadi babak awal berlakunya sistem multipartai dan dibukanya gerbang demokrasi bagi setiap orang untuk memiliki hak untuk ikut serta dalam penyelenggaraan politik yang diselenggarakan oleh negara. Sejak itu pula, banyak pengusaha yang terjun langsung ke politik praktis, bahkan turut menjadi aktor utama dan tidak ada lagi support system seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Adapun sejumlah pengusaha papan atas yang ikut serta dalam partai politik diantaranya seperti Yusuf Kala, pemilik dari Kala Group, lalu ada Abu Rizal Bakri, pemilik dari Bakri Group, lalu ada Surya Paloh, pemilik dari Media Group, dan yang terakhir ada Haritanu Sudibyo seperti yang kita merupakan pemilik dari MNC Group. Namun sangat disayangkan, kondisi di era reformasi ternyata nggak berbeda jauh dengan masa Orde Baru, di mana oligarki tetap bertengger dalam perpolitikan Indonesia. Gerbang demokrasi yang dibuka pada era ini malah membuat ketimpangan baru antara para pengusaha dan masyarakat biasa dalam konteks politik. Nah, penyimpangan antara relasi politik dan bisnis ini terjadi juga pada pelaku politik dan bisnisnya sendiri, di mana motivasi para pelaku bisnis dan politik itu didasari oleh kekuasaan, bukan untuk mensejahterakan rakyat. Karena dengan memiliki kekuasaan di dalam pemerintahan, mereka dapat mempengaruhi beberapa pihak untuk kepentingan usahanya. Sekian yang dapat saya jelaskan, terima kasih. Saya Theodora Sola Gracia Mulai Sinaga. Setelah mendengar penjelasan mengenai relasi bisnis dan politik, sekarang kita masuk ke Indonesia bagian Orde Baru, di mana seperti yang kita tahu, pada masa penghujung Orde Baru, Indonesia tersebut mengalami yang ada namanya krisis moneter, di mana pada masa ini Indonesia mengalami perekonomian yang sangat terpuruk, bahkan pertumbuhan ekonominya mencapai minus 13%. Untuk menanggulangi masalah tersebut, Indonesia meminta bantuan kepada Bank Dunia dan juga IMF, di mana dua organisasi internasional tersebut menganalisis bahwa kenapa Indonesia bisa terjadi krisis moneter itu karena Indonesia merupakan negara yang market center approach atau Indonesia terlalu banyak terlibat terhadap masalah ekonomi yang ada. Solusi yang diberikan oleh IMF dan juga Bank Dunia merupakan kebijakan-kebijakan liberalisasi, di mana terdapat 3 cara untuk menanggulangi masalah krisis di Indonesia. Yang pertama, privatisasi, deregulasi, dan juga debirokratisasi. Walaupun 3 solusi tersebut sudah diterapkan di Indonesia, namun nyatanya hal itu tidak berdampak besar kepada Indonesia sehingga untuk selanjutnya Indonesia tidak terlalu percaya kepada IMF dan juga Bank Dunia. Akibat dari krisis tersebut ternyata mempengaruhi dunia perpolitikan karena sejak 1 Januari 2001, Indonesia membuat kebijakan baru yaitu kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi, di mana setiap kebijakan yang dibikin harus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Hal ini membuat tidak terjadinya keleluasaan dalam pembuatan kebijakan di pemerintah pusat. Hai, nama saya Ardo Maini. Nah, kita masuk pada materi penguasa, pengusaha. Jika kita uraikan pengertian dari penguasa dan pengusaha, mereka keduanya memiliki keterkaitan atau hubungan yang sangat erat.
di mana di sini penguasa merupakan bagian dari terciptanya suatu aturan atau kebijakan, sedangkan pengusaha merupakan salah satu bagian atau elemen yang mampu menstabilkan dari sistem ekonomi. Nah, pembahasan kali ini mengenai penguasa, pengusaha, penguasa pada pasca Orde Baru, di mana di sini kita hubungkan antara pengusaha dan juga penguasa. Nah, pada masa pasca Orde Baru, yaitu di masa B.J. Habibie, Gus Dur, dan Megawati, hubungan pemerintah dan usahawan tidak begitu panjang, karena memang tenggang waktu kepemimpinan mereka tidak begitu lama. Namun, tetap ada hubungan antara keduanya, penguasa dan juga pengusaha, dalam kegiatan yang saling menguntungkan. Berikut juga dengan kontrol terhadap pemerintah yang sangat kuat. Nah, untuk di zaman B.J. Habibie sendiri mengambil gaya hubungan penguasa-pengusaha tersebut dengan melibatkan keluarga dalam bisnis. Sedangkan untuk di masa pemerintahan Gus Dur, yang diambil adalah hubungan penguasa-pengusaha tersebut lebih kepada organisasi tersebut seperti NU dan juga PKB, di mana organisasi tersebut menciptakan sebuah hubungan sosial dan juga menciptakan yayasan. Namun hal tersebut malah berakibat kepada keuangan negara yang sedikit terkuras. Nah, untuk motif gaya hubungan di era Megawati sendiri itu lebih kepada seperti mengadopsi apa yang dilakukan oleh Soeharto, di mana hal tersebut mengkolaborasikan atau melibatkan politisi yang berasal dari kalangan pengusaha dan biasa dikenal dengan istilah kapitalis yang beralih menjadi politis. Sebenarnya apa sih inti dari penguasa tersebut? Sebenarnya bisa dianalogikan seperti ini. Ketika seorang penguasa ingin mempertahankan kekuasaannya, maka ia membutuhkan modal dari pengusaha, di mana modal tersebut akan mampu mempertahankan kekuasaannya. Namun bisa juga ketika dia memiliki usaha sebagai pengusaha tersebut, dia memiliki modal yang tinggi sehingga mampu menjadi penguasa. Sebenarnya apa sih yang dirugikan dari penguasa-pengusaha atau pengusaha-penguasa tersebut? Sebenarnya seperti ini. Ketika penguasa tersebut juga merupakan seorang pengusaha, maka ketika dalam pengusahaannya tersebut mengalami suatu masalah atau melanggar hukum, maka akan ada perlindungan dari penguasa. Karena mengapa? Karena dia sebagai pengusaha dan juga penguasa. Nah, sebenarnya kesimpulan dari pembahasan kali ini belum bisa begitu jelas disampaikan oleh saya, dan pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya Heni. Kepada Heni dipersilakan. Apa yang dibahas? Wait, sabar. Check it out. Oke, jika melihat kondisi sekarang nih, bahwa panggung politik negara Indonesia itu sudah semakin terbuka lebar ya, bagi masuknya aktor-aktor politik untuk ikut terlibat di dalamnya. Nah, meskipun demikian, ada satu fenomena nih yang memuat adalah semakin banyaknya politisi-politisi yang berlatar belakang pengusaha. Menarik bukan? Nah, faktanya juga bahwa sebelum seorang menjadi politisi, seorang itu terlebih dahulu harus kaya. Hal ini digunakan agar para politisi yang mengendalikan kekuasaan itu tidak menggunakan atau tidak menyalahgunakan kekuasaan tersebut untuk memperkaya diri sendiri. Di samping itu juga, dalam proses demokratisasi, untuk membangun relasi dengan para pemilih dibutuhkan biaya yang sangat besar dan banyak nih, terutama di bidang membangun jejaring di media periklanan seperti membuat banner, baliho, spanduk, dan lain-lain. Lalu, bagaimana dengan seorang yang sudah menjadi pengusaha dan memiliki kekayaan? Nah, jika dilihat kondisi sekarang juga bahwa banyak sekali ya pengusaha itu sudah menjadi penguasa. Jadi bukan menjadi hal yang baru lagi atau menjadi hal yang tabu lagi bagi seorang pengusaha itu untuk ikut terjun ke dalam dunia politik. Jadi seorang yang sudah menjadi pengusaha itu kemungkinan besar akan mudah masuk ke dalam dunia politik dan menjadi aktor politik. Apakah hanya pengusaha saja? Tidak. Jadi semua profesi itu bisa ikut terjun ke dalam dunia politik. Namun tidak mengherankan juga jika para pengusaha pun ikut terjun ke dalam dunia politik. Yang penting itu lebih baik untuk negara dan mereka ikut membangun negara, bukan untuk kepentingan bisnis dicampur dalam politik. Dan juga negara ini perlu orang-orang yang bagus, terutama di bidang manajemen, karena
seorang pengusaha itu yang sehari-harinya berkutat dengan manajemen, dia mempunyai latar belakang manajemen yang bagus, maka ketika dia turun ke dalam dunia politik, mereka akan memiliki pemahaman yang lebih baik. Namun, jika sudah terjun ke dalam dunia politik, para pengusaha tersebut harus menerima konsekuensi. Apa sih konsekuensinya? Jadi mereka itu harus melepas seluruh bisnisnya sehingga tidak akan mengganggu posisinya sebagai politisi. Jadi mereka harus milih tuh antara ya bisnis, politik, politik. Tidak bisa dicampur adukan antara bisnis dengan politik. Dengan begitu, para pengusaha tersebut tidak akan memanfaatkan posisi kekuasaannya untuk kepentingan bisnisnya. Nah, contohnya saja seorang pengusaha sukses dan dia juga berhasil masuk ke dalam dunia politik. Ada yang tahu? Oke, yang pertama ada Siswono Yudi Husodo. Jadi Siswono ini pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden Indonesia pada pemilu 2004, mendampingi Amin Rais yang dicalonkan sebagai presiden. Selain itu juga ada Abu Rizal Bakri. Dia ini seorang politisi dalam Partai Golkar dan dia mempunyai usaha di bidang energi, telekomunikasi, dan media. Lalu yang ketiga ada Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala ini seorang mantan ketua umum Golkar yang mempunyai usaha di bidang energi, konstruksi, transportasi, dan logistik. Baiklah, itu saja penjelasan dari aku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman yang lain. Halo, saya Joycelyn Anastasia. Nah, kita kan sudah mendengar nih teman-teman penjelasan dari teman kita, Laura, Theodora, Alvina, Ardi, dan juga Henny. Gak berasa kita udah sampai ke penjelasan materi yang terakhir nih teman-teman. Jadi materi kita yang terakhir adalah mengenai masalah embeddedness autonomy. Pasti agak terdengar sedikit asing ya bagi teman-teman. Oke, kalau gitu sebelum kita masuk materi, kita pahami dulu bagaimana sih embeddedness autonomy itu. Nah, sebelum itu aku mau ngasih tahu dulu nih, teman-teman tahu nggak sih kalau ternyata sekarang negara Indonesia itu tidak sekuat dulu lagi. Kenapa? Karena menurut Richard Donner, suatu negara dapat dikatakan kuat manakala memiliki dua buah karakteristik. Apa saja itu? Yang pertama, negara harus memiliki kebebasan tekanan dari kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Jadi, negara itu dapat membuat kebijakan sehingga dapat diterima oleh banyak pihak. Di sini dalam artian tidak banyak yang menuntut atau menolak dari kebijakan pemerintah tersebut. Kedua, negara harus memiliki kemampuan yang cukup dan yang terkoordinir untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat tersebut. Nah, apa yang dikatakan Donner tadi sejalan dengan konsep Peter Even tentang embedded autonomy dari sebuah negara, bahwa negara itu memiliki kapasitas yang tidak tergantung dan di bawah dominasi kelas tertentu, meskipun tidak lepas sama sekali dari keterkaitannya dengan kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat. Hal seperti itu tuh mungkin sangat tidak mudah ya bagi negara Indonesia di pasca pemerintahan Orde Baru yang terfragmentasi dan terdesentralisasi. Mengingat kekuatan politik terfragmentasi, sulit bagi adanya penguasa untuk memiliki kekuatan yang terbebas dari tekanan-tekanan yang ada di dalam masyarakat. Adanya kebijakan pro pasar dan pro kelompok bisnis memang dapat dikatakan bahwa kebijakan ekonomi di Indonesia tidak lagi terbebas dari tekanan kelompok tertentu. Undang-undang migas dan undang-undang penanaman modal misalnya sering dipandang sebagai produk yang menguntungkan kelompok bisnis tertentu. Namun di sisi lain, pemerintah pada kenyataannya tidak bisa mengabaikan tuntutan para buruh. Misalnya ketika terdapat upaya untuk merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada Maret 2006, kaum buruh melakukan tekanan kepada pemerintah. Mereka melakukan demonstrasi besar di berbagai kota. Terdapat dua isu pokok yang menjadi perhatian kaum buruh terhadap usaha merevisi undang-undang tersebut, yaitu yang pertama adalah mengenai buruh kontrak dan juga pesangon dari buruh. Para pengusaha melihat bahwa Undang-Undang Nomor 13 itu dipandang cenderung memanjakan kaum buruh. Dalam pandangan mereka, dua isu tersebut membuat pengusaha tidak bisa berbuat banyak untuk mendorong buruh itu lebih produktif. Namun di pihak lain atau di sisi lain, kaum buruh melihat bahwa upah buruh di Indonesia itu sangat tergolong terlalu rendah kalau dibandingkan dengan upah buruh yang ada di negara-negara Asia lainnya.
Dan pada akhirnya, demonstrasi besar-besaran itu membuat pemerintah dan DPR membahas revisi Undang-Undang Nomor 13 tersebut. Penolakan ini mengindikasikan bahwa negara tidak semata-mata membuat kebijakan yang menguntungkan para pemilik modal saja. Negara pada akhirnya bersedia mendengarkan kaum buruh ketika terdapat upaya untuk merevisi kebijakan yang berkaitan langsung dengan nasib mereka. Ya, demikianlah sedikit ringkasan materi mengenai masalah embeddedness autonomi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Atas perhatian teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Dari perspektif ekonomi politik, terdapat pergeseran-pergeseran di Indonesia pasca pemerintahan Orde Baru. Kekuasaan negara terfragmentasi baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, negara terfragmentasi berseiring dengan diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah. Kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh di daerah tidak seluruhnya berseiring dengan kekuatan yang berpengaruh di pusat. Sementara itu dikatakan terfragmentasi secara horizontal karena tidak lagi ada kekuatan politik yang dominan di dalam proses-proses politik. Meskipun demikian, realitas semacam itu tidak serta-merta menjadikan negara Indonesia lalu menjadi negara kapitalis pasar bebas. Masih kuatnya patronase di dalam politik, melemahnya negara dan menguatnya kekuatan-kekuatan di luar negara telah menjadikan Indonesia cenderung ke arah patrimonial oligarki state, di mana kekuatan-kekuatan yang mengendalikan pasar tertentu memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada yang lain. Dalam taraf tertentu, negara memang berusaha untuk membuat kebijakan-kebijakan yang lebih berimbang yang menguntungkan banyak pihak sebagaimana terjadi di dalam negara embedded autonomy. Namun, berseiring dengan adanya kecenderungan pasar demokrasi, kekuatan-kekuatan yang memiliki modal besar pada akhirnya yang lebih berpengaruh daripada kekuatan lainnya.